Alright. Oke. Pemirsa, hari ini adalah hari pertama kita testing intercom L3 Plus. Saat ini adalah kondisi perjalanan dari arah BSK ya, Bumi Satya Kencana, Bekasi Barat, menuju Kuningan, Jakarta. Kita lihat kondisi lalu lintas hari ini cukup ramai tapi lancar, no problem. Orang-orang udah mulai buru-buru. Kita nggak mau kalah juga ya, nggak mau. Belok, saya lurus dulu. Semoga videonya bisa sampai sana ya, nggak tahu nih bakalan terhenti di berapa menit ya, karena perjalanan dari arah BSK menuju Kuningan, Jakarta cukup lama, kurang lebih memakan waktu 1 jam. Tapi nggak tahu nih bakalan jalan 1 jam atau nggak. Baru berapa menit perjalanan langsung disambut dengan kemacetan ya, pemirsa. Nah, ini kita pakai motor cuman mengikuti arah ya, ini di atas nih tol Becakayu ya. Nah, kita lewat bawah. Nah, menurut saya sih ada yang salah ya di sini, karena asumsinya jalan di belakang sana kan lancar. Cuman tiba-tiba di sini macet. Artinya ada bottleneck ya kan. Ada pertemuan mungkin dari jalan-jalan sebelumnya sehingga di sini jadi titik kumpul kendaraan bermotor. Nah, kita harus lebih sabar. Aduh, sangat macet ya. Padat merayap ini. Kalau padat merayap gini, oh bisa lihat di depan penuh banget. Oh, berapa meter ini? Kalau saya pikir-pikir mungkin ada 1 kilo kali macet di depan. Sebenarnya ada banyak cara ya buat mengatasi kemacetan ini ya. Menurut saya pribadi kan bagi cara ya, ada cara yang langsung intake, ada yang langsung secara tidak langsung gitu kan. Yang secara langsung misalkan bisa jadi dengan pelebaran jalan, terus pengurangan kendaraan
kendaraan umum seperti saya sendiri ya kan, yang pakai motor mungkin bisa dikurangi, ataupun yang pakai mobil juga bisa dikurangi. Nah, bisa banyak cara, dari segi BBM juga bisa dinaikin harga BBM supaya orang-orang jadi pakai kendaraan umum. Eh, Ratusan cara ya, ditambah kendaraan umum misalkan supaya orang jadi lebih nyaman pakai kendaraan umum. Tadi kan dinaikkan harga BBM-nya supaya orang jadi pakai kendaraan umum, ditambah ditingkatkan fasilitas kendaraan umumnya gitu kan. Bisa juga dengan cara dinaikkan pajak kendaraan pribadi gitu kan, supaya orang ketika secara perhitungan udah nggak worth it lagi punya kendaraan pribadi, tapi dengan catatan tadi kendaraan umum ditingkatkan, jadi ekonomi tetap gerak gitu. Bisa juga misalkan dengan cara pelarangan kendaraan bermotor atau mobil di jalan-jalan tertentu. Bisa. Jadi tergantung apa target dari pemerintah tersebut. Kalau Indonesia yang saya lihat kayaknya pemerintah itu, ini bukan pengkritik ya, koreksi kalau saya salah pemirsa ya, yang saya lihat Indonesia pemerintah itu tidak gak jelas arahnya mau kemana ini gitu kan. Belum lagi masalah-masalah selain kendaraan pun banyak gitu. Oke, kita ngebut dikit karena udah mulai nggak macet sih di depan kayaknya nih, karena lihat kendaraan udah mulai lumayan ngebut ya. Oke, kita ambil kanan. Right. Polisi juga nggak ada kerjaan juga dia. Aduh, gabut dia, ngapain di situ? Ngopi aja sana, nggak jelas juga dia. Ya, kita lanjut. Ngebut. Kita ambil kiri dikit. Oke. Jadi memang macet, cuman kita harus tahu agak zigzag dikit gitu ya. Jadi kita manfaatin kendaraan motor ini kan bisa cepet zigzag kanan kirinya. Nah, kita pakai supaya kita bisa tetap sampai tujuan dengan tepat ya. Kalau udah di atas sejam dari Bekasi ke Kuningan Jakarta, dia udah di atas sejam, menurut saya udah, kalau di atas sejam itu udah nggak make sense ya. Naik motor di atas sejam ke kantor, itu nanti pasti capek di jalan kita ya. Belum lagi nanti di kantor kita berhadapan dengan kerjaan yang mungkin ada tantangan masing-masing gitu kan. Jadi kita agak fokus. Battle, oh my goodness. Nah, gitu ya. Emang harus agak keras dikit. Yes.
mudah-mudahan gak semacet ini. Nggak tahu nih, kalau ngelihat dari hawa-hawanya kayak akan agak macet dikit di depannya. Aduh, bisa ke depan. Lihat bosku, masih macet atau tidak? Ini ramai, lancar, banyak motor. Nah, kalau mobil bisa langsung masuk tol lagi di atas. Makanya ini nggak terlalu macet karena ada jalan masuk tol. Mobil pasti masuk ke tol ya kan. Nah, kita mau ambil jalan kiri sini. Alright, let's see. .500 meter kita belok kiri. Honda Beat satu nih. Jalan pinggir ya. Alright. Sap. Belokan di sini. Kadang karena ini hari baru seminggu sih ya saya di Bekasi, jadi emang agak belum terlalu apa ya, bisa dikatakan lihai gitu kan kanan kirinya, karena kayak tadi kalau kita ambil kanan dikit kita bisa langsung belok, ngambil kiri numpuk motor tadi kan. Tetap agak harus tahu. Oke. Nah ini namanya juga Indonesia dikit. Ya kita ambil jalur yang kanan dikit walaupun ini buat yang arah sebaliknya gitu kan jalan ini. Kalau kita motor harus agak ini dikit. Wah. Memang sadis, bro. Santai aja. Kita kan juga di jalan gitu kan. Nggak usah terlalu apa ya, sadis ini truk. Beuh. Beuh. Kalau berkendara itu ya saya akui saya suka salah. Tapi ya orang yang benar juga apa ya, nggak usah terlalu sok paling benar lah gitu kan. Karena ini jalanan bos, hitam putih abu-abu gitu kan. Nah, jadi santai aja. Nah, 2 kilo kita di sini. Oke. Set, ambil. Ya, bro. Ini jalan kalau jalan lancar-lancar kayak gini nih
apa ya, saya seneng gitu kan, nggak sia-sia kita pakai motor karena jalannya lancar. Kalau terlalu macet, walaupun pakai motor juga nggak bisa lihai kanan kirinya kita kalau terlalu macet. Kalau ramai lancar gini kan kita bisa ngebut gitu kan. 500 meter belok, berarti kita ambil kiri. Alright. Sampai sini cukup lancar juga ya. Nah, ini favorit saya, jembatan BKT. Jalan ini juga, ini jalan apa sih namanya? Jalan BKT kali ya. Salah satu favorit karena ada tanjakan kayak gini, serasa lagi di Bandung gitu kan. Nah, saya suka. Nih, set. Ambil lagi aja jalan orang. Nah, kalau nggak gitu kita nggak akan nyampe. Ini rem dikit bos. Oke. Jembatan BKT, BKT kalau di Google ya. Google ini tadi ngomong turn right, jembatan BKT. Nah, kita lihat aja. Set, langsung aja. Langsung ambil, set, ambil kiri. Karena hijau, berarti kanan aman. Set, aduh, ada mobil angkot, hati-hati ya. Angkotnya suka tiba-tiba berhenti. Jadi kita juga harus tahu apa karakter dari pengendara lain. Kayak angkot nih, kita lagi ngebut, jangan di belakangnya karena dia tiba-tiba bisa berhenti, ada orang turun gitu. Ini kita gas aja boleh. Nah, ini juga salah satu jalan favorit. Saya nggak tahu nama jalan apa, Jalan Jenderal Basuki ya. Nah, ini favorit juga karena banyak pohon, asri. Saya senang jalan lewat sini, di rindang gitu kan, di bawah pohon rindang. Cuman minus dari jalan ini adalah nanti setelah Jalan Basuki ini selesai 3,8 kilo, nanti kita di depan itu bottleneck lagi, macet pertemuan dengan jalan sebelah. Saya nggak tahu nama jalannya, sorry saya baru ya rekan-rekan. Agak rem dikit takut jadi ya kiri. Anomali sih macet di sini. Oke. Masih pohon asri, pohon rindang banyak ya. Jadi walaupun agak macet, ya ramai lancar lah ini, ramai lancar. Tapi bawaannya itu sejuk gitu ya. Duh, si emak. Nah, ini kita naik ke atas arah Tanah Abang, ya kan? Oh, naik kita ke atas. Ini salah satu favorit juga karena setelah dari pohon-pohon yang banyak kita langsung naik atas gitu kan, jalan layang. Lebih adem lagi. Ini masih disertai pohon-pohon juga.
Mantap ya saudara. Bisa nih mau motor masuk sini, bisa kali ya. Gas lagi bos, jangan mau kalah. Karena kalau kita di belakangnya, kita nggak kelihatan ya sama orang. Jadi biar dia moncong dia tuh biar ngelihat badan kita. Kalau kita mau salip gitu harus cepat. Kalau nggak lihat kita bisa ketabrak, serempet. Nah, kita fokus. Ini nih paling antara nah ini juga sama, tetap ambil jalur kanan ya kalau nggak salah. Yes, that's right bro. Masih keep right. Nah ini macet lagi nih ini. Saya tidak mengeluh ya saudara-saudara. Saya cuman menyayangkan aja setelah mengasihkan gitu kan, tadi lancar, tiba-tiba kita dikasih jalan yang cukup macet gitu. It's okay. Di sini saya selalu buka kaca karena udah mulai panas banget. Kalau macetnya di sini kasih lumen. No. Contoh kalau udah macet kayak gini nih, di depan kayak gini, mau sejago apapun kamu berkendara, ini udah nggak bisa lihat kanan kiri bos, udah nggak bisa nyalip kita. Nih, kita lihat aja tuh. Oke, balik lagi ke topik tadi ya, tentang kemacetan. Intinya sebenarnya di setiap negara, kita nggak bicara Jakarta aja ya, di setiap ibu kota di suatu negara itu udah lumrah, macet itu udah lumrah. Yang penting adalah macet nggak apa-apa, tapi gimana caranya membuat pengendara itu nyaman sehingga dia intinya ya dia tidak merasa kecewa dengan layanan publik atau pemerintah gitu kan. Nah. Saya dulu pernah waktu saya 3 tahun di Saudi tahun 2023 sampai 2025, 26 ya, 23 awal sampai 2026 awal, 3 tahun. Riyadh, kota Riyadh, ibu kota Saudi, itu memang macet bro, macet parah sih. Tapi pemerintah itu menyediakan berusaha gitu ya, untuk tetap memberikan layanan prima di tengah kemacetan gitu kan. Seperti misalkan kendaraan umum di sana, itu AC-nya dingin walaupun macet gitu kan,
tapi kita AC-nya dingin, terus tidak terlalu bersedek-sedekan di dalam kendaraan umum. Terus yang macet perayap itu mobil semua, nggak ada motor, sehingga kalau kita di mobil kan nggak kepanasan kita. Mohon izin, ini contoh di Saudi, artinya pengalaman saya hanya terbatas di Saudi gitu kan. Nah kalau di Indonesia kita macet, oke lah yang pakai mobil nyaman, tapi kan yang pakai motor nggak nyaman. Bukan berarti saya membela pengendara motor. Nah, bisa nggak pemerintah bikin kayak yang pakai motor nggak macet, atau bisa nggak pemerintah bikin kendaraan umum, public transport kayak misalkan bus, kereta, itu nggak terlalu desek-desekan sehingga orang suka naik. Saya sendiri kalau di KRL nggak desek-desekan, atau LRT saya bisa nggak desek-desekan, saya mungkin milih LRT gitu kan. Dan LRT pun setelah turun dari LRT saya harus naik Gojek lagi, jadi kayak terlalu nggak efektif gitu nyampe kantor tuh. Jadi pertama saya harus naik Gojek, kedua jadi dari rumah ke stasiun itu saya naik Gojek dulu kalau mau naik LRT, atau kalau naik motor ya motor taruh di stasiun kan. Setelah itu dari situ saya aduh salah saya. Dari LRT stasiun Cikulir 2 saya naik LRT ke Kuningan. Dari Kuningan saya naik Gojek lagi. Wasting time sih, kurang efektif. Dan saya juga tipe orang yang nggak suka ya, kurang suka kalau berdiri bareng dengan lawan jenis gitu kan. Dua-duanya berdiri, apa nggak ada wibawanya, kita patung gitu kan, ngepatung. Udah kalian ke tembok ratapan aja kalau mau mematung gitu kan, udah ke tembok ratapan aja kalian, nggak usah ngantor. Nah, saya lebih suka motor lah nih, pakai motor karena kita uji adrenalin. Kayak tadi kita udah cukup ngebut ya. Dari sini turun ke jembatan. Ini telat ya, ini udah jam 8, sementara perjalanan masih 29 menit lagi. Ini telat sih fix, karena macet parah ternyata di sini guys. Keep right. Ini macet di jalan ini mungkin bisa berapa kilo ya, saya nggak bisa 3 kilo kali depan macet, kita lihat. Lebih sih, ini bisa sampai Kuningan, jalan nggak terlalu, udah nggak ada kayak tadi yang di jalan Basuki itu ya, dari jembatan PKT lu kan ke sana lancar banget, enak. Nah ini selama 7 kilo ini jalanan bakalan gini terus, kalian bayangin. Udah apa ya, macet parah sini. Ya kasih aja ya.
Oh, pantesan dia kesini bosku. Ini ada pengangkutan ya. Berapa meter lancar langsung macet lagi bos. Sebenarnya kalau macet di jembatan kayak gini bahaya juga karena polusi ini ngumpul di lorong ya. Ini bau apa? Bau asap banget kecium. Masya Allah, ini ada robot penjaga terowongan. That's a good man, bro. Still working until sangat umum ya, hampir nabrak. Yang penting hampir nabrak kan, gak nabrak juga kan, it's okay. Nah, ini kita gambling, lebih bagus ambil kanan atau kiri ini? Kayaknya kanan deh. Cukup sadis. Wah, udah terlalu sadis nih. Asli bro. Udah terlalu panas. Kita berjumpa. Bagus juga ya. Apa motor gue pakai box di belakang ya? Biar bisa naruh storage. Tapi saya kurang sukanya apa ya, kayak ini terus saya disangka tukang paket lagi. Gimana kalau gini kan? Enggak, naruh barang belakang sampai enak, sejujurnya enak aja sih ini storage itu. Jadi kalau kerja dari arah tadi Bekasi ke arah Jakarta ya guys ya. Tadi kan saya perjalanan total kurang lebih 19 kilo. Mungkin setengahnya itu macet. Setengahnya itu emang macet ya. Jadi dari 19 kilo mungkin 9,5 kilonya itu macet memang. Mohon doa juga ya rekan-rekan. Ini hari-hari awal saya pakai motor di Jakarta, apalagi saya bukan orang sini gitu kan. Semoga saya kuat.
bisa bertahan demi menafkahi keluarga gitu kan. Secara fisik, secara mental harus kuat. Karena jalanan ini keras ya. Kayaknya harus ambil kiri deh saya nih. Ambil kiri dulu deh. Bisa nggak ya ambil kiri ya? Aduh, apa saya kejebak lagi jangan-jangan nih. Aduh. Polisi bangke. Kalau ada polisi, dikasih jalan sama polisi bosku ya. Thank you banget Pak Polisi, ya kan? Karena dari polisi kita dapat jalan. Nah, ini sebenarnya jalan layang ini kalau tengah malam kali ini sepi gitu kan. Enak juga kita ngebut di sini. Cuman nih terlalu padat, kita merayap pun apa ya. Panas sekali, kaca juga nggak bisa ditutup ya. Inilah di depan udah terlihat gedung-gedung loh, Jakarta, dimana banyak insan-insan, manusia-manusia yang berusaha untuk menghidupi kehidupan, mengejar dunia. Ini kayak khutbah saya nih. Tidak sedikit makhluk-makhluk ciptaan Tuhan manusia yang lupa dengan kehidupan sebenarnya gitu kan, karena mereka mengejar dunia terus gitu kan. Ini enak toh. Nah, bisa nggak nih? Bisa bos. Nah, tadi arah macet setelah di sana itu sebelum Casablanca ini ya, yang itu saya udah keringetan ya pemirsa. Karena terlalu macet dan terlalu panas kan, motor ini bermotor perlu angin biar nggak panas gitu kan, perlu ngebut kita ini. Tapi tadi terlalu macet sehingga saya udah nggak bisa zigzag lagi kalau macetnya terlalu edan gitu kan. Kayak gini udah terlalu ekstrim gini, saya udah nggak bisa zigzag ya pemirsa ya. Kita masih ambil jalan atas lagi. Itu sangat Oke, tapi walaupun macet parah, sekali lagi saya himbau kepada seluruh penonton bahwa kita tetap harus bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa
bekerja ya, masih bisa bangun pagi, masih bisa santai. Ya inilah, tadi motor saya agak ketabrak belakangnya guys, tapi santai aja lah karena namanya juga di jalan gitu kan. Kalau kita di jalan mau gimana pun ya barat-barat sedikit it's okay gitu kan, namanya juga jalanan. Nah ini nih macet lagi. Alright, kita nanjak lagi pemirsa ya. Ini nanti di depan ini macet lagi guys, masih macet ini. Nah, kita harus agak buru-buru supaya kita bisa menyalip motor-motor yang di belakang yang nantinya akan menumpuk juga bareng kita gitu kan. Kita lagi cepet sih di situ. Nah, oh lihat di depan nih udah mengumpul lagi macet panjang. Tapi ya it's okay. Tadi tabrak menabrak itu sebenarnya kalau saya lebih woles karena saya yakin nggak siapa sih yang mau nabrak gitu kan. Siapa orang yang mau nabrak kita gitu. Sebenarnya nggak ada orang yang mau nabrak, cuman ini gimana nih orang santai dikit kenapa. Nggak ada lah orang yang mau tabrakan sebenarnya kan, cuman mungkin dia tidak fokus atau kagok. Kadang-kadang mungkin kita yang terlalu menyalip juga gitu kan. Oke lah. Kita lihat, kita coba ambil potong sini dikit nih supaya kita nanti bisa potong angkot di depannya. Set 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 set. Nah gini, set, lihat, set. Nah sampai sini. Nah ya, di depan itu kita sebenarnya mau ambil jalur kanan, cuman kita ambil kiri dulu supaya nanti kita bisa motong gitu kan. Nah, ambil kiri dulu di sini, set yang jauh, set baru ambil kanan. Nah, di sini kita siap-siap jembatan lagi kali ya. Udah mulai, masya Allah, cukup padat berayap di depan ya.
Oh ya, saya juga mau sharing salah satu referensi bahwa kita itu sudah efektif dalam berkendara motor ya, terutama itu ngelihat efektif kendaraan motor lebih efektif karena kita asumsikan bakalan lebih cepat sampai tujuan gitu kan. Nah, cara menghitungnya adalah kita lihat aja di jalan itu kita disusul oleh kendaraan bermobil atau enggak. Ya. Kalau kita ngasih disusul sama mobil, tandanya lebih baik kamu pakai mobil aja karena mobil aja masih bisa nyusul kamu gitu kan. Nah, kalau mobil aja masih bisa nyusul kamu berarti ya kamu belum, ibaratnya kalian belum cukup cekatan lah dalam pakai motor gitu kan. Itu pertama dari mobil. Kedua, kalau udah lebih master lagi, kita lihat berapa jumlah motor yang nyalip kamu. Oh, bukan berapa ya, hitung aja banyak nggak sih, kira-kira aja kita jalan nih, yang nyusul lu banyak nggak? Kalau banyak, kalau lagi macet gini mah ya orang salip-salip dikit oke lah. Tapi kalau jalan kosong, jalan ramai lancar, kalau masih disusul, berarti lu pakai motornya masih santai. Kecuali emang target kita pakai motor biar santai ya. Kalau di Jakarta sih biar santai ya pakai umum aja atau mobil atau umum sih kalau mau santai. LRT berdiri kalian mematung nambah tatapan ya kan, santai. Bisa motor kan nih, nggak bisa ya pemirsa ya. Kita kalau mau masuk, oh my god, ternyata ini udah nyampai. Ambil kiri arah Kuningan. Nggak tahu depan itu Sudirman mana sih. Yang gua US Army. Oh, belum guys, masih masuk jembatan dulu saya ya. Ini macet yang kedua berarti nih. Sadis sih kalau ini slide right. Ada mobil pula. Saya bisa prediksi ini macetnya bakalan gila banget sih karena akan cukup gila.
Bagus soalnya depan. Wah, ini udah bisa lebih dari sejam nih ya. Tadi saya bilang kalau lebih dari sejam dari naik berkendara gitu ya, dari Kuningan ke arah, dari Bekasi ke arah Kuningan naik motor itu udah nggak make sense menurut saya tadi kan. Nah ini bakalan sejam lebih beberapa menit nih, makanya nggak banyak ya, saya bilang kalau pekerjaan tolan itu nggak banyak yang memilih untuk takut gue bro bus masalahnya ini guys ya. Aduh, mana nih? Kalau ini saya sebenarnya nggak takut, cuman kasihannya ya mobil-mobil bisa tergores ini. Ada saya nih begini ya. Set. Ini Google Map nyangkanya saya salah jalan, padahal saya benar. Nah, ini bottleneck lagi sama jalan yang sebelahnya. Jadi macet, guys. Yes. Ini kalau macet nih gini, sekali lagi saya udah bilang udah nggak bisa terlalu zigzag ya teman-teman ya. Pegel juga tangan ya. Apakah ini tanda umur saya yang semakin bertambah? Baru berkendara sejam udah merasa letih gitu kan. Lelah dan letih. Bisa tanda umur ini pemirsa. Oke. Emang cukup apa ya, Jakarta nih.
terlalu mepet juga ya. Ya, harus. Aduh, khawatir nyenggol nih bos. Yes, masih bisa. Alright, agak kosong. Kita tetap nggak boleh terlalu ngebut ya, karena udah mulai masuk Gojek kiri. Oke lah, gua ambil yang kanan ya bos. Sorry to say bro, that's look like lantai akuarium mandai. Yuh, 831 ya pemirsa, kita sampai telat beberapa menit ya, but it's okay lah. Delapan tiga satu. Mas Martinus. It's okay bro. Destination is on the left. Ya. Antar dua bos.